digital, hardware dan software saja. Tidak. Kenapa? Bukan hanya itu. Apa itu? Hati kita. Maka hati seorang pengelola bank, seorang pemimpin harus hatinya seorang ibu. Kenapa harus hatinya seorang ibu? Seorang ibu itu mampu merasakan sebuah peristiwa yang dirasakan oleh anaknya. Anaknya ada masalah, ibunya gelisah. Dan seorang ibu itu, saya jelaskan juga ini karena hubungannya dengan bank, akan membaca gejala yang terjadi pada suaminya. Ibu yang punya kecerdasan emosi, serapih apapun suaminya berselingkuh, selalu ketahuan. Ibu yang punya rasa. Begitu juga bank, pemimpin bank, sehebat apapun orang menyembunyikan proposal ajuan kredit, sehebat apapun orang membuat rencana usaha yang dia buat dengan dana konsultan yang mahal, kalau kemudian sedekat apapun orang yang membuat kredit pada BJB karena kedekatan emosi dengan direkturnya, dengan dirutnya, dia akan bisa membaca kamu bohong. Kamu rencananya rampok, kamu rencananya ngemplang, kamu rencananya tidak akan bayar. Dia bisa baca. Sehingga kenapa kaum tradisional mengelola usahanya tidak bangkrut? Banyak orang yang tidak lulus SD punya bisnis yang besar. Banyak orang yang tidak lulus SD punya usaha yang besar. Kenapa? Banyak pedagang di pasar tidak bisa baca tulis. Kenapa dia sukses? Karena dia berusaha menggunakan hati sebagai lentera untuk mengambil keputusannya. Apa problem di negeri ini? Terlalu mengandalkan otak sehingga hatinya tidak bisa membaca. Ini adalah prinsip pengelolaan. Untuk itu saya hari ini juga tegaskan, karena ini perlu keterbukaan. Biasanya orang yang punya kebijakan politik itu merekomendir temannya untuk pinjam. Dan kadang di lingkungan kerjanya sahabatnya menjadi calo. Pinjam 30 miliar, nanti saya 7%. Udah dapat. Di rootnya teman saya. Silahkan dicek. Saya tidak pernah merekomendasikan satu orang pun untuk pinjam ke BJB yang itu saya kenal. Saya pribadi pun pinjam ke BJB. Tanda tangan, dipotong biaya operasional tiap bulan. Ini, nah, selanjutnya apa? Selanjutnya pesan saya sebagai gubernur adalah perbaiki manajemen yang lebih baik. Cintailah orang yang setia pada BJB. Siapa yang setia pada BJB? Para pegawai di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Pegawai di wilayah Jawa Barat dan Banten termasuk 7 keajaiban dunia. Termasuk gubernur dan bupatinya. Apa itu? Ya kan? Ditempatkannya di Lebak, SK-nya di BJB. Tetapi mereka itu adalah para pelanggan tetap dan setia, tidak pernah ngemplang. Kenapa? Langsung dipotong gaji. Kerepotan BJB apa kerepotannya? Kerepotannya adalah mereka top up karena tukinnya naik. Beres top up, dimutasi. Di tempat yang baru tukinnya lebih rendah dibanding tempat yang lama. Nah disitulah BJB akan pusing. Naonu kudu dipotong, maunya nanu dipotong. Nah, tapi itu kan kecil banget. Nah apa yang saya tekankan? Yang saya tekankan begini Pak. Jangan sampai orang yang setia itu satu, kalau nabung tabungannya kecil banget dan diblok. Ini harus dibenerin Pak. Yang kedua, kalau pinjemannya itu bunganya gede padahal bayar. Sedangkan orang tidak setia, pinjem bunganya kecil tidak bayar. Jangan sampai BJB durhaka pada istri pertama demi kepentingan istri kedua dan ketiga. Ingat pada BJB, jangan pernah sakiti istri tua demi istri muda. Karena kata istilah orang Sunda, kapa majikan mate mantak doraka, tapi mantak cilaka. Jadi kalau kemarin ada kecelakaan karena BJB doraka ka istri tua.
Tapi ke depan insya Allah saya kawal dan saya sudah ancam. Jangankan punya istri muda, naksir perempuan muda pun Dirut akan saya pecat kalau melanggar itu. Harus setia pada istrinya. Anda bisa duduk di sini karena doa istri Anda. Ketika sudah duduk di sini jangan pernah Anda hianati. Dan yang lebih bagus beres RUPS adalah temui istri, pegang kakinya, ceritakan kejahatan yang pernah dilakukan dulu. Mintalah ampun demi kebaikan BJB ke depan. Terima kasih pada para pemegang saham umum, saya ucapkan terima kasih ya atas kesediaan megang saham. Dan saya yakin setelah ini bagi dividen, saya akan mendorong terus BJB untuk kurangi biaya operasional, perbesar dividen agar para pemegang saham menikmatinya. Dan saya juga menyampaikan saham BJB relatif baik. Saya selalu memantaunya kisarannya antara 800-900, selalu baik. Dulu pernah sangat jatuh, hari ini sudah baik. Mudah-mudahan ke depan sampai BJB bisa di angka 2.000, 3.000, 4.000 kan. Keren gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga RUPS hari ini membawa kebaikan, kemajuan dan kesuksesan buat BJB di masa depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.